Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Ade Motor. Kali ini saya akan menangani sepeda motor Beat dengan keluhan pada bagian roda itu seret ya, ataupun susah untuk berputar. Jadi ketika diputarkan itu terasa seret ataupun berat ya. Jadi kalau misalkan dilakukan kendaraan itu dituntun pasti ya terasa berat ya. Oke, kita langsung melakukan pembongkaran. Dan di sini itu sebenarnya tadi habis melakukan penggantian kampas rem ya. Tetapi pada saat melakukan penggantian kampas rem, saya tidak mengecek terlebih dahulu kondisi rodanya itu seret atau tidak ya. Jadi bongkar saja terus ganti kampas rem ya, dibersihkan bagian pistonnya, terus dimasukkan. Setelah dipasang ternyata malah kondisi rodanya itu seret ya. Jadi ini saya bongkar kembali ya. Jadi kampas ini itu sudah saya ganti dengan yang baru. Nah, karena pada bagian piringannya itu sudah kemakan ya, maka susah untuk melepaskan pada bagian kaliper bawahnya. Karena pada bagian kampas ini mengunci pada bagian piringannya ya, ataupun disnya ini sudah kemakan. Untuk menangani kampas yang mengunci di dis ini bisa menggunakan obeng min ya, diungkit pada bagian kampas remnya. Oke, kita lepas kampas remnya. Di sini tuh kampasnya masih baru ya. Kita lepas pada penggerak gesernya, ini masih enteng ya. Nah, di sini permasalahannya itu ada di bagian pistonnya. Kita lakukan proses pembongkaran pada bagian piston. Nah, bagaimana cara untuk melepaskan bagian piston? Kita dengan bisa menggunakan cara yang seperti ini ya. Kita pompa-pompa seperti ini, maka piston itu akan keluar ya, secara otomatis mengikuti dari gerak pompa yang kita lakukan ya. Dan di sini sampai keluar sampai piston itu terlepas. Jadi kita pompa-pompa terus sampai pistonnya terlepas ya. Di sini untuk melepaskan piston itu harus sejajar ya. Nah, dapat kita lihat pada bagian minyaknya itu tidak bermasalah ya. Jadi untuk di bagian dalamnya itu masih bersih. Oke, kita lakukan proses pembongkaran pada bagian ini ya, seal kaliper ya, seal kepala babinya. Di sini itu kita lepas dengan menggunakan obeng min. Kita lepas dengan hati-hati agar pada bagian sealnya itu tidak rusak ya, ataupun pecah ataupun tergores ya dari bagian obeng minnya. Oke, kita lepas dan kita bersihkan ya dari kedudukan orinya. Ini kita lakukan proses pembersihan secara seperti ini dulu ya. Jadi kita lakukan pembersihan pada bagian luarnya dulu. Nanti kita lakukan pengecekan secara berkelanjutan ya. Kita bersihkan pada bagian ini dengan cara seperti ini ya, obeng minnya itu kita gesek-gesekkan. Jadi untuk melakukan pembersihan itu cukup dilakukan pembersihan pada bagian o-ring luar ya, ataupun seal o-ring luar dari bagian pistonnya. Kenapa? Karena pada bagian seal o-ring piston di sini itu terdapat yang namanya karat. Ya, karena tidak terlewati dari yang namanya pelumasan ataupun minyak remnya. Jadi pada bagian ini tuh pasti karat ya, makanya akan mengakibatkan karetnya itu mengunci pada bagian pistonnya ya. Jadi pistonnya itu langsung terkunci ataupun terasa berat untuk masuk ataupun keluarnya. Nah, dapat kita lihat di sini itu kotorannya sudah terkumpul ya. Ini adalah kotoran dari bagian karat ya yang terdapat di kaliper. Nah, dapat kita lihat pada bagian seal kalipernya ya, seal o-ringnya di sini itu sudah kotor, dan ini itu ada cacat seperti bekas gesekan ya. Ini nanti kita bersihkan ya, kita bersihkan dengan menggunakan kuku ya. Ini bekas-bekas karatnya ini yang warna putih
Ini kita bersihkan ya dengan menggunakan kuku, nanti dicuci menggunakan air bersih ya. Oke, kita bersihkan seperti ini. Oke, untuk selanjutnya adalah pembersihan pada bagian piston kalipernya ya, ataupun kepala babinya. Di sini tuh pistonnya kita bersihkan ya dengan menggunakan air sabun dan menggunakan amplas yang paling halus, dan kita lakukan proses pengamplasan di sini itu pelan-pelan saja ya, tidak usah terlalu menekan agar tidak merusak pada bagian dari lapisan pistonnya. Oke, kita bersihkan seperti ini ya pada bagian-bagian yang terdapat karat ataupun kotoran ya. Ini kita bersihkan. Nah, setelah dilakukan pembersihan, baru nanti akan dilakukan yang namanya pembersihan dengan menggunakan tisu ya. Di sini kita bersihkan dengan tisu. Ya, kalau ada macun ya pakai macun saja ya, nggak apa-apa. Ini biar terlihat ya gimana ya, pakai tisu ya. Oke, kita coba pembersihan pada bagian kalipernya. Di sini kita bersihkan dan kita pasang o-ring sealnya. Oke, kita lakukan pemasangan o-ring sealnya ya. Oke, setelah o-ring seal dipasang, kita pasangkan pistonnya ya dengan menggunakan tangan ya, jangan menggunakan tang dan dipaksa. Ini kondisi piston itu harus masuk secara ringan, jadi tidak perlu ada yang namanya pemaksaan ya, agar kinerja pada sistem pengereman itu lebih maksimal ya. Oke, coba kita lepas pada bagian ini setelan pembuangan ya, setelan pembuangan udara ataupun buat setelan bleeding. Nah, kita lepas di sini, barangkali ini tertahan pistonnya ya, coba kita tekan kembali pada bagian pistonnya. Nah, dirasa pada bagian piston ini masih seret ya, ataupun tidak bisa dimasukkan, kita lepas kembali dan kita lakukan proses pembersihan secara keseluruhan. Oke, setelah dilakukan proses analisa kenapa pada bagian piston ini seret ya untuk masuk ya, ini ternyata pada bagian o-ring sealnya ini bermasalah ya. Jadi ada yang keluar seperti ini harus dilakukan pembersihan ya pada bagian ujung-ujung dari yang terdapat pada bagian o-ring sealnya. Nah, kita bersihkan pada bagian-bagian yang seperti ini ya, karena ini akan mengganggu pada saat piston itu masuk ya. Jadi pada karet ini itu akan tertekan antara piston dengan kalipernya ataupun kedudukan rumahnya. Oke, kita harus jeli ya, memperhatikan apakah masih ada yang keluar ataupun tersisa ya. Ya, seperti ini kita potong lagi ya. Jadi untuk proses pemotongan ini harus hati-hati agar karet itu tidak terpotong. Oke, kita lakukan proses pelepasan ya. Kita lepas pada bagian kaliper ataupun kepala babinya, kita lepas dan kita lakukan pembersihan ya, secara keseluruhan kita bersihkan. Nah, di sini pada bagian ini itu kita bersihkan ya.
kita cuci, lalu dilakukan penyemprotan ataupun pengeringan. Nah, kita cuci seperti ini ya, bisa menggunakan kain ya, dan kita bersihkan pada bagian kedudukan dari ring kecil yang ada di bagian luar ataupun ring penyaring kotoran. Jadi pada fungsi bagian ring di bagian luar pada piston ya, ini fungsinya itu untuk menjaga agar kotoran itu tidak masuk menuju ke bagian dalam. Nah, terus ring yang ada di dalam itu untuk menjaga agar minyak pada rem itu tidak bocor ya. Jadi dua ring ini itu sangat berfungsi ya. Terkadang ada mekanik yang menggunakan sistem pelepasan satu ring ya, agar pistonnya itu bisa bergerak secara maksimal ataupun lebih enteng. Padahal ini akan mengakibatkan pada bagian piston itu akan cepat rusak ya, akibat adanya kotoran-kotoran yang masuk melewati dari bagian o-ring yang kecil. Jadi sebaiknya untuk kedua o-ring ini itu wajib ada ya. Jadi jangan hanya menyisakan satu o-ring yang seperti ini ya, yang besar pada bagian dalam. Harus ada dua, di luar dan di dalam, agar saling menjaga. Pada saat pemasangan o-ringnya ini kita kasih yang namanya pelumas ya, dengan menggunakan grease ya, agar pada saat piston itu dimasukkan, maka pada bagian o-ringnya ini bisa menyesuaikan pergerakan pada bagian kalipernya ya. Jadi ini kita kasih yang namanya grease. Oke, kita coba untuk melakukan pemasangan pistonnya ya. Ini harus menggunakan tangan dan enteng ya. Ini sudah enteng, sudah bagus. Tinggal kita lakukan proses pemasangannya ke bagian selang remnya. Ya, jadi bagaimana caranya agar pada saat piston itu dilepas terus dipasangkan kembali ya. Untuk pemasangannya itu biar lebih ringan. Jadi jangan terlalu berat pada saat piston itu dimasukkan ya. Ya, kita pasang antara kaliper dengan selang remnya. Kita pasang juga pada plat penggeraknya ya, plat gesernya ya, kita pasang dengan cara seperti ini ya. Dan jangan lupa untuk melakukan pelumasan ya, dikasih grease. Oke, kita pasang seperti ini ya. Kita pastikan pada bagian ini tuh ringan ya untuk bergerak. Oke, untuk pemasangan selanjutnya adalah pemasangan plat pegas ya. Ini untuk menstabilkan pada bagian kampasnya. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya kendaraan terus ternyata pada bagian remnya itu bunyi cering 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 gini, ini biasanya pada bagian plat ini itu tidak ada. Kalaupun ada, mungkin pada bagian platnya itu sudah tidak menekan pada bagian kampas ya. Jadi fungsi pada plat ini itu agar menekan pada bagian kampasnya agar tidak bunyi ya pada bagian kampasnya. Oke, kita pasang baut baut pengikat kampas ya, ini kita pasangkan. Dan kita pasangkan ke bagian disk ya. Setelah kita lakukan proses pemasangan, kita kencangkan seluruh baut yang ada di bagian sistem pengereman ya, entah itu baut kampas ataupun baut kaliper. Ini kita pastikan kencang ya. Dan untuk pengencangan itu cukup secukupnya saja ya, jadi jangan terlalu kencang apalagi sampai bautnya itu patah. Oke, kita kencangkan pada bagian selang remnya ya, yang tadi sudah kita lepas dan kita pasang kembali, kita kencangkan. Nah, terus kita tinggal mengatur agar minyak rem ya, minyak remnya itu bisa turun menuju ke bagian kaliper. Kita lepas pada bagian pompanya ya, ini pompa remnya ini.
ya. Kita lepas untuk reservoir tank ya, ini tempat ataupun wadah dari bagian minyak rem. Jadi kita lepas, di sini itu ada plastiknya dan ada juga karet ya. Fungsi karet di sini itu untuk apa? Menjaga agar minyak rem itu tidak gampang bocor ya, agar minyak rem itu tidak mudah keluar. Dan juga fungsi pada bagian karet ini juga berperan penting ketika minyak rem itu harus turun. Jadi ada yang namanya proses tekanan ya, ataupun kevakuman. Jadi karet ini bisa lebih fleksibel. Jadi jangan sampai karet itu hilang ya. Dan kita masukkan dengan yang namanya minyak rem ya. Kita isikan minyak rem ke dalam master remnya ya. Ini kita masukkan sedikit demi sedikit ya. Ini jangan terlalu penuh ya, nanti bisa tumpah-tumpah. Oke, untuk melakukan proses penurunan ya, agar minyak itu dapat turun, kita lakukan dengan cara seperti ini ya. Kita tekan, jarinya kita lepas, ini ya, seperti ini ya. Pokoknya agar minyak itu dapat turun ya. Setelah sudah turun, baru kita lakukan pemasangan baut bleeding ya. Oke, kita langsung melakukan proses pemompaan ya, agar pada minyak yang ada di atas itu turun ya, untuk menekan pada bagian piston dari kaliper bawah ya. Dan kita lakukan pengendoran pada baut bleeding di sini. Pastikan sudah tidak ada yang namanya udara yang terjebak pada sistem pengereman ya, agar pengereman itu dapat lebih maksimal. Oke, kita lihat ya, ini sudah dapat teratasi untuk pengeremannya ya. Tinggal kita tambahkan lagi minyak remnya. Oke ya, cukupnya saja, jangan melebihi batas yang dianjurkan ya. Itu kan pasti ada tandanya ya, berapa maksimal pengisian minyak remnya. Oke, kita langsung melakukan pengecekan ya. Ini kita cek roda diputarkan sudah ringan ya. Oke, ke belakang ringan juga ya. Oke, berarti untuk perbaikan pada bagian pengereman ini sudah oke. Dan kita lakukan kepastian bahwa udara di sini itu sudah tidak ada di dalam yang namanya kaliper ya. Jadi kita pastikan sudah tidak ada udara yang terjebak, dan kita kencangkan lagi baut bleedingnya. Terus jangan lupa karet penutupnya ya, pada bagian baut bleeding di sini itu kita pasangkan kembali. Ini dipasangkan kembali ini ya, dengan cara ya seperti ini ya, yang dapat kalian lihat seperti ini. Oke, selanjutnya kita tutup kembali ya, kita tutup kembali ya, dengan cara ya dapat kalian lihat ya, seperti ini. Oke, kita lakukan pengecekan kembali apakah roda itu dapat berputar secara bebas. Nah, jadi pada bagian roda ini sudah berputar secara bebas dan pengereman juga sudah bisa digunakan. Langkah yang terakhir adalah pembersihan ya, dengan mengguyur air pada bagian barang yang terkena minyak. Oke ya, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih dari saya, jangan lupa untuk subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.